zakat fitrah atau yang disebut zakat badan itu hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim yang dia hidup di sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Kalau ada seorang bayi lahir di jam 5 pagi, di jam 5 sore akhir bulan Ramadan, sampai akhirnya terbenam matahari, masuk malam hari raya, berarti masuk 1 Syawal. Jam 7 malam mati itu anak, maka kena zakat fitrah. Kenapa? Hidup ada di sebagian Ramadan dan di sebagian Syawal. Kalau ada anak lahir setelah maghrib malam hari raya, jam 7 malam lahir, kena zakat fitrah atau enggak kena zakat fitrah? Enggak kena zakat fitrah. Kenapa? Karena dia hidup ada di bulan Syawal tapi tidak hidup ada di sebagian Ramadan. Paham ya? Atau ada orang mati jam 5 sore Ramadan. Jam 5 sore akhir bulan Ramadan. Malam hari raya berarti dia nggak ada umur, sudah jam 5 sore meninggal ke akhir Ramadan. Nggak kena zakat fitrah. Paham ya? Jadi wajib zakat fitrah bagi orang yang hidup menangi bulan Ramadan dan juga bulan Syawal. Kedua, mampu. Mampu ini bukan kaya. Mampu di dalam bulan Ramadan, di dalam zakat fitrah tidak sama dengan zakat mal. Kalau zakat mal diukur hartanya mencapai nisab, tapi kalau zakat fitrah tidak. Mampu itu yaitu untuk makanan pokok dia dan orang yang dalam tanggungannya. Juga pakaian dan sandang yang layak untuk kebutuhan malam hari raya, mulai maghrib sampai hari raya maghrib tanggal 1 bulan Syawal. Ada yang mengatakan mulai subuh hari raya, mulai subuh tanggal 1 Syawal sampai subuh tanggal masuk 2 Syawal, subuh masuk 2 Syawal tercukupi, maka dia dinyatakan wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nih, kita kasih gambaran. Ada satu orang punya sepeda motor. Harganya 5 juta. Harganya 5 juta. Kemudian dia nggak punya duit sama sekali. Wajib zakat fitrah apa enggak? Wajib. Kenapa? Sepeda motor itu kalau dijual bisa untuk kebutuhannya dia, untuk malam hari raya dan hari raya. Bahkan setelahnya hari raya masih cukup itu. Paham nih ya? Lah kalau tidak punya sama sekali, gembel-bel wis sudah nih. Tapi pakaiannya ada 10. Loh, pakaian 10 itu bisa nggak untuk mengeluarkan zakat fitrah? Kalau dijual wajib berarti. Yang dibutuhkan aja. Paham ya? Karena itu hampir dinyatakan tidak ada yang tidak kena zakat fitrah. Walaupun gila, walaupun bayi kena zakat fitrah. Nah, ukurannya zakat fitrah. Ukurannya zakat fitrah itu, saudara, jangan kurang daripada 3 kilo. 2,5 kilo kata yang umumnya. Nah, itu kontroversi. Lebih baik 3 kilo. Keluarkan beras yang tidak paling rendah. Dan tidak harus paling mahal, paling bagus. Yang tengah-tengah, yang layak dikonsumsi, yang layak dimakan. Tapi kalau mengeluarkan berasnya tadi itu dengan yang terbaik, yo afdol. Tapi tidak cukup kalau dengan yang terjel, panganan pitik di kono menungso. Ya tidak boleh. Paham ya? Baik, saya teruskan. Zakat fitrah itu wajibnya
dikeluarkan setelah terbenamnya matahari malam hari raya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu wajibnya. Tapi kalau jika dikeluarkan sebelumnya itu boleh, sah, boleh. Tapi berarti dia telah mentakjil zakat, mengawalkan zakat sebelum wajib. Lah dalam mentakjil zakat ini harus teliti. Walaupun mulai malam pertama bulan Ramadan mengeluarkan zakat fitrah, boleh. Cuma kalau dia sudah keluarkan pada saat itu, sebelum terbenamnya matahari malam hari raya, dia keluarkan pada malam hari raya harus diteliti orang yang menerima zakat fitrah itu. Kenapa? Kalau dia dinyatakan tidak berhak menerima, bukan fakir miskin. Kalau dia bukan fakir miskin, maka wajib untuk noroki lagi, wajib untuk mengeluarkan lagi. Contoh, tanggal 15 dia mengeluarkan zakat fitrah, dikasihkan satu orang misalnya. Enggak taunya orang itu mati setelah menerima zakat fitrah dia. Berarti dia harus mengeluarkan zakat fitrah lagi malam hari raya. Kenapa? Waktu wajib dia mengeluarkan zakat fitrah, orangnya enggak ada kok. Atau misalnya orang yang menerima tadi itu dapat rezeki nomplok untuk makelaran. Paham ya? Sehingga dia kaya malam hari raya. Berarti dia harus noroki lagi mengeluarkan zakat fitrah. Paham ya? Nah, wajibnya adalah setelah terbenamnya matahari malam hari raya. Afdolnya kapan untuk mengeluarkan zakat fitrah? Paling afdol yaitu setelah subuh, sebelum sholat id. Sulit kadang-kadang ya. Itu paling afdol itu, mengeluarkan zakat fitrah. Setelah subuh, sebelum sholat id. Bagaimana setelah sholat id dikeluarkan? Sah menurut madhab Syafi'i, tapi makruh. Kenapa? Ada ulama menyatakan nggak bisa, selesai sudah dengan sholatul id. Ada ulama begitu. Karena itu khurujan min khilaf, keluar daripada khilaf, disanjurkan mengeluarkan sebelum sholat id. Tapi kalau sampai terbenam matahari di hari raya di 1 Syawal maghrib, haram hukumnya menunda, tidak boleh, nggak boleh, haram, nggak boleh ditunda mengeluarkan zakat fitrah sampai maghrib terbenamnya matahari di tanggal 1 Syawal. Tapi wajib mengeluarkan, dosa wajib mengeluarkan, tapi bentuknya jadi godok, bayar ya, jadi godok. Kenapa? Sudah keluar daripada waktu wajib. Baik, dengarkan baik-baik. Zakat fitrah itu bagi anak kecil atau anak yang sudah balik tapi dia ada udzur, nggak bisa kerja. Contoh, buta mulai bayi, udzur kan? Atau idiot, udzur, nggak bisa kerja. Maka itu ditanggung oleh orang tua, oleh wali, oleh orang tua. Karena itu bagi anak yang belum balik atau yang sudah balik tapi udzur itu apa, tidak bisa bekerja, maka yang niat zakat fitrah adalah bapaknya. Begitu juga istri itu dalam tanggungan yang niat adalah suami. Kalau ada seorang istri mengeluarkan zakat fitrah sendiri tanpa izin suami, nggak sah. Apalagi niatkan untuk anak-anaknya juga tanpa seizin suami, tambah nggak sah. Contoh, ada seorang kerja di Saudi, dia punya anak sama istrinya ada di Indonesia. Zakat fitrah langsung aja si istrinya tadi itu niatkan dia dan untuk anak-anaknya dikeluarkan, tidak sah. Kenapa? Suami dan bapak yang niatkan. Terus bagaimana? Telepon bapaknya, "Dek, kau tak izini mengeluarkan zakat fitrah ya, sama niatono zakat fitrah anak-anak keluarkan cukup juga." Wah, cukup, boleh kalau begitu. Paham nih ya? Anak yang sudah balik itu bukan tanggungan orang tuh kalau memang anak itu tidak udzur, bisa bekerja. Terus bagaimana cara mengeluarkan zakat fitrahnya? Ada dua. Pertama, beras tadi itu diifroz. Diifroz itu
disisihkan 3 kilo, kasihkan anaknya. Ina, niatullah zakat fitrah kamu. Diniati sama anaknya dikeluarkan, cukup. Dikasihkan zakat berasnya kepada anaknya, kemudian diniati, niati. Yang kedua, bapaknya minta izin sama anaknya. Nak, aku mengeluarkan zakat fitrahnya kamu ya, tak niati, tak keluarkan juga. Oh iya pak, boleh. Gak apa-apa. Cukup bapaknya niatkan, kemudian dibagi. Begitu. Kalau bapaknya tadi meniatkan, kemudian mengeluarkan tanpa izin anaknya sendiri, yang sudah balik, nggak sah. Paham ya? Nggak sah. Bib, dia punya anak 3 udah balik. Walaupun perempuan ya, walaupun perempuan. 3 sudah balik. Yang 3 belum balik. Sama istrinya. Sama dia, berarti 5. Yang 3 sudah balik. Kalau dia jadikan 1 bagaimana? Zakatnya fitrah, sak karung diniati untuk mereka. Nggak sah yang 3. Yang sudah balik nggak sah. Yang sudah balik di ifros. Ditotoh 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Yang lainnya diniatkan jadi 1. Ini zakatnya saya, zakat fitrahnya saya, istri saya, dan 3 anak saya yang belum balik. Tidak ada masalah. Jadi nggak bisa dijadikan 1 kemudian diniati untuk anaknya yang sudah balik, nggak bisa. Di ifros, diniati sendiri dengan izin anak itu, atau diserahkan beras itu kepada anak itu, diniatkan oleh dia sendiri. Paham nih ya? Paham bu? Oke, hati-hati keliru sebabnya. Lagi keliru sampai dosa. Kata Nabi SAW, amalan Ramadan itu belum sampai langit. Sampai terawih, sampai khatam Quran, puasa, belum sampai ramit, belum diterima. Kecuali didorong sama zakat fitrah. Artinya amalan Ramadan itu masih ngambang. Sempurnanya mengeluarkan zakat fitrah, insya Allah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun. Jadi ada beberapa yang keliru. Zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin dan juga sifat-sifat yang lainnya daripada sodagot menurut madhab Imam Syafi'i. Sama, penerima zakat fitrah dengan zakat mal sama. Tapi menurut madhab yang lainnya tidak harus bersifat fakir dan miskin. Gimana kalau diberikan ustadzah tadi, Bung Deso? Kalau ustadzahnya itu tidak mustahik, tidak berhak untuk menerima, tidak sah. Itu kan termasuk mujahid, orang yang jihad fisabilillah. Hah? Itu kan termasuk mujahid, orang yang jihad fisabilillah. Enggak. Fisabilillah itu kalau ada terjadi perang antara orang Islam dengan orang kafir dan dia sukarela. Bukan guru. Bukan guru. Hati-hati. Ya? Bukan guru. Tapi ada pendapat yang menyatakan begitu. Ya, ada pendapat begitu, tapi syaratnya tidak boleh kaya. Syaratnya harus dengan sifat fakir atau miskin. Berarti seluruh ulama sepakat tidak boleh diberikan ustadz atau kiai yang kaya. Paham ya? Paham nggak ini? Hati-hati, tidak sah loh. Kalau jadi ustadz nerima juga dosa. Kalau tidak berhak. Loh itu sudah turun temurun. Dulu mungkin kiainya nggak punya. Saiki sugi-sugi ngawur kene. Dulu memang nggak punya, saya masih ingat dulu itu kiai-kiai dulu numpak oplet pak. Ada yang mancal dulu itu. Saiki paling apes mobilnya Kijang Avanza. Paling apes itu. Hati ya. Keliru kalau begitu tuh keliru. Bagi orang yang dikasih, misalnya Habib Taufik dikasih, tidak boleh menerima begitu saja kecuali kalau sifatnya itu adalah wakil, penyalur. Penyalur itu ada syirat. Bib, ini zakat fitrah saya. Kamu wakilkan sama saya ya untuk membagi. Oh iya Bib, tidak apa-apa. Tapi tidak boleh dimakan sendiri, dibagi. Lembungan, duduk bom. Jangan khawatir. Paham ya? Jadi sifatnya penyalur begitu. Panitia zakat, awas hati-hati. Dengarkan baik-baik. Ini biasanya masjid musola ini agak sedikit ngawur.
Panitia zakat, Anda itu adalah bukan panitia sebetulnya, bukan amilin, tapi Anda itu penyalur. Kenapa panitia itu harus dilantik oleh pemerintah yang sah? Pemerintah yang lantik, kalau tidak dilantik oleh pemerintah yang sah, nggak termasuk itu penyalur, wakil. Bagi penyalur, berarti kan Anda ini adalah sebagai wakil, karena itu menerimanya harus dengan sehat. Gini, nggak cukup ditaruh di masjid, geledak, 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 ditaruh begitu saja, nggak cukup loh, nggak cukup. Karena itu harus diterima. Pak, ini mohon zakat fitrah saya disalurkan. Oh iya, ya ditaruh. Nah, Anda sebagai penyalur. Tapi kalau hanya dititipkan begitu saja tanpa ada syirat, bisa nggak sah? Nggak sah itu. Kadang-kadang orang asal naruh begitu saja, wis dekein kono, wis dekein kono, dekein kono, nggak sah itu. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, panitia zakat, perhatikan, Anda kalau membagi jangan dicampur. Dicampur jadi satu, kemudian dibagi rata sak kampung. Nah, itu bisa nggak sah. Kenapa? Jangan-jangan nanti zakatnya dia, berasnya dia kembali kepada si muzaki. Saya ngeluarkan kamu campur, dibalik lagi kepada saya. Loh, aku makan berasku dewe soal ini. Nggak boleh begitu. Karena itu dicatat. Setiap kertasnya catat, oh zakatnya Pak Temo. Oh zakatnya Budrai. Oh zakatnya misal nih. Dicatat, nanti diberikan kepada orang berhak. Jangan nanti misalnya zakatnya bapak dikasihkan kepada istri misalnya, tidak bisa itu. Itu kadang-kadang RTA sama RTP, RTA sama RTP. Diwalik ini zakatnya RTA dikekno zakatnya RTP yang RTA. Dilihat dulu. Lihatan di kampung situ ada dalam tanggungannya enggak? Dalam tanggungannya untuk nafkah. Misal nih, anaknya kaya ada di RTA. Ibunya miskin tua tidak bisa bekerja ada di RTP. Itu ibu yang tua, bapak yang tua itu dalam tanggungan anak untuk nafkahnya. Enggak boleh dikasihkan. Nah, itu jangan kembali kepada si yang muzaki, orang mengeluarkan zakat, atau yang dalam tanggungan kewajiban untuk memberikan nafkah. Begitu. Karena itu panitia zakat harus belajar cara mengeluarkan zakat. Kalau enggak, nanggung dia yang harus noroki. Dia yang harus noroki. Pun. Gimana zakat fitrah dikeluarkan dengan duit? Wis anu ya, orang itu lebih butuh duit daripada beras, keluarkan duit, tidak sah. Kok mari ngono gak kurban Pak, duit dah lagi. Jangan, tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Loh, tapi kan Abu Hanifah menyatakan itu adalah sah. Loh, dengarkan baik-baik. Abu Hanifah itu menyatakan dengan sah, ya, tapi ukurannya bukan dengan beras, tapi dengan gandum 2 kilo. Gandum itu 1 kilo nus wita ewu. Paham ya? Jadi ada aturannya. Kalau ente mengikuti Abu Hanifah, jangan pakai ukurannya Imam Syafi'i, tidak benar sampean. Ini banyak keliru orang-orang ya, banyak keliru. Gimana zakat fitrah diberikan ke masjid atau musola, nanti dijual untuk bangun musola? Nggak sah, nggak sah begitu. Kenapa? Zakat fitrah itu diberikan kepada orang yang berhak, bukan diberikan kepada masjid. Lo itu termasuk membela agama Allah. Lo keliru, bape itu keliru. Diberikan kepada orang yang berhak menerima. Kecuali diberikan kepada seorang miskin, berasnya tadi itu buahnya, dijual sama dia, diberikan sama masjid, haknya dia. Nggak ada masalah. Tapi kalau diberikan kepada musola, nggak sah. Diberikan kepada masjid, nggak sah hukumnya. Paham ya? Pas, hati-hati. Ya, jadi jangan dibuat main-main hal yang demikian ini. Oke? Bisa nggak sah. Lah kalau nggak sah, sama nggak beramal Pak. Contoh, sholat Masya Allah, 30 juz dibaca, tapi nggak ngedep kiblat, ngedep Borobudur. Misal, paham dah ini? Sah apa enggak? Nggak sah. Nggak sahnya sholat sama dengan tidak sholat. Nggak sahnya zakat fitrah sama dengan tidak zakat fitrah. Paham nih ya?
Nah, itu banyak yang keliru. Nah, termasuk ada yang banyak keliru begini. Zakat fitrah itu harus dikeluarkan oleh orang yang jaizut tasawuruf dan yang menerima juga jaizut tasarruf. Zakat fitrah itu yang mengeluarkan harus orang yang balik berakal. Jangan anak kecil. Kadang-kadang zakat fitrah tadi itu yang datang gerutuk, anaknya kecil bagi. Enggak boleh. Kecuali anak kecil itu boleh irsal kalau disuruh ngenterken tok. Nak, ini beras kasihkan Pak Fulan itu ya. Orang itu kasihkan orang itu. Ini dari Bapak. Enggak apa-apa. Tapi kalau suruh bagi enggak boleh. Bagiin nak, bagiin. Masih kecil enggak sah. Paham ya? Itu pertama. Yang kedua yang menerima juga begitu. Kadang-kadang bayi jawab pisan. Tanya aja, Bu, ada berapa anaknya? 3. Kasih orang 3 takeran. Selesai. Itu akan lebih bagus. Kalau memangnya, waduh, khawatir saya. Orang-orang ini kalau dikasihkan ke panitia lah, panitia nggak menerima zakat fitrah, bagiin sendiri. Lebih aman. Zakat fitrah, ada orang miskin nggak punya. Ada orang miskin tidak punya. Terus dia tadi itu menerima zakat fitrah sampai punya, apakah wajib untuk zakat fitrah? Lebih baik keluarkan. Karena waktu wujub itu sebetulnya waktu terbenamnya matahari. Jadi dinyatakan mampu itu adalah sebagian Ramadan dan juga sebagian Syawal. Untuk zakat fitrah jam 09.00 bengi, ya lebih baik keluarkan. Ya, keluar daripada khilaf. Oke. Boleh dijual zakat fitrah. Kalau sudah dikasihkan orang miskin, mau dimakan, mau dijual, mau dikasihkan tetangga, keluarga, itu haknya dia sudah. Karena apa? Karena itu sudah menjadi miliknya dia. Oh, ini zakat fitrah.